Isbatu ma yadhkur ba'dah, tersebut barang yang disebutkan sesudahnya innama, dan menafikan barang selainnya yang disebutkan. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharim, dan lain-lainnya. Yang disebutkan itulah yang diwajibkan kita beri sedekah, namun yang tidak disebutkan itu tidak boleh. Innama yasihul i'tikaf fi masjid, hanya saja sah i'tikaf di dalam masjid. Selain dalam masjid tidak boleh i'tikaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adwatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Dan bermula segala adat-adat qasar itu illa dan innama dan ataf, dan mendahulukan barang yang ditakhirkan kama taqaddama. Aqulu, sabit bagi kasar itu ada beberapa cara. Cara mengqasarkan qasar idafi ataupun qasar hakiki ataupun qasar qalab au ta'yin au ifrad, qasar mausuf kepada sifat, qasar sifat kepada mausuf, itu ada caranya, ada adat-adat qasarnya. Sabit bagi kasar itu ada beberapa syarat. Sebahagian daripadanya syarat itu nafi beserta istisna. Nafi beserta istisna itu termasuk adat qasar. Bi illa au bi ghairiha, ataupun dengan selainnya illa. Daripada salah satu saudara-saudara istisna. Seumpama in anta illa nadhir, tidak ada engkau kecuali orang yang memberi nazir, orang yang memberi ingatan takut. In anta illa nadhir, maka in anta illa nadhir, maka itu khusus kepada Nabi Muhammad. Tidak ada engkau ya Muhammad illa nadhir, kecuali orang yang memberi peringatan kepada manusia-manusia. Wa minha, sebahagian daripadanya jalan-jalan cara-cara qasar, adat-adat qasar itu innama. Kenapa innama itu termasuk adat qasar? Litadminiha, karena mengandungnya innama akan makna ma qablah, akan makna barang sebelumnya innama. Karena innama ini ada mengandung makna nafi beserta istisna. Maka gara-gara innama mengandung makna nafi beserta istisna, maka innama ini juga termasuk adat qasar. Ta'rif innama di dalam paling barudat. Wali qaulin nahu innama li isbati ma yudhkaru ba'dah wa nafi ma siwa. Itu ta'rif innama. Pesebut barang yang disebutkan sesudahnya innama, penafi barang yang selainnya yang disebutkan, selainnya barang yang disebutkan. Itulah innama, menyebutkan sesuatu sesudah innama, menafikan barang selain sesuatu yang disebutkan sesudahnya innama. Innama Zaidun qa'imun, hanya saja si Zaid itu berdiri. Maknanya selain si Zaid tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang berdiri. Innama Zaidun qa'im, hanya saja bermula si Zaid itu berdiri. Isbatu ma yadhkur ba'dah, tersebut barang yang disebutkan sesudahnya innama, dan menafikan barang selainnya yang disebutkan. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharim, dan lain-lainnya. Yang disebutkan itulah yang diwajibkan kita beri sedekah, namun yang tidak disebutkan itu tidak boleh. Innama yasihul i'tikaf fi masjid, hanya saja sah i'tikaf di dalam masjid. Selain dalam masjid tidak boleh i'tikaf. Nah, ditarik innama. Namun kenapa innama ini termasuk dalam adat qasar?
Karena mengandung innama akan makna nafi dan istisna. Makna mengandung makna ma qablah, mengandung makna illa serta istisna. Seumpama innama Zaidun alim, hanya saja bermula Zaid itu orang alim. Maka itu termasuk qasar. Namun qasar apa? Apakah qasar hakiki ataupun idhafi? Itu menurut tinjauan. Apakah hasar sifat kepada mausuf ataupun hasar mausuf kepada sifat? Pokoknya adat-adatnya. Yang pertama cara adat kasar. Yang pertama istisna beserta illa, nafi beserta illa, dan innama. Wa minha, sebahagian daripada adat-adat qasar itu ataf. Ataf juga ada qasar. Seumpama ja'a Zaidun la Umar, telah datang oleh Zaid bukan si Umar. Kebanyakan ataf ini pada kasar idhafi. Orang memikirkan bahwa si Zaid datang, si Umar datang, maka berkata ja'a Zaidun la Umar. Itu kasar. Itu kebanyakan. Wa minha, sebahagian daripadanya itu mendahulukan barang yang bermula haknya barang itu mentakhirkan. Mendahulukan barang yang ditakhirkan, maka itu juga termasuk adat qasar. Seumpama alima sabahtu, akan orang alim yang aku berkawan, akan orang alim yang aku berteman. Maknanya apa? Selain orang alim saya tidak mau berkawan. Berarti itu juga termasuk qasar. Wa minha, sebahagian daripada adat hasar itu ghairu zalik, selain demikian. Contoh selain demikian seperti ta'rif dua buah taraf, ma'rifah dan dua buah taraf, musnad ilih ma'rifah, mubtada dan khabar juga ma'rifah. Maka itu termasuk juga kasar. Summa Zaidun alimun, bermaksud itu alim. Bagi ada makna ikhtisas. Waqtasar al-musannif, dan diikhtisar oleh musannif di atas ini 4. Kenapa? Banyak adat-adat qasar, banyak cara-cara mengkasarkan sesuatu. Namun Tengku musannif cuma menyebutkan 4. Nafi beserta istisna, innama, ataf, dan mendahulukan barang yang jelas-jelas ditakhirkan. Cuma 4 yang disebutkan oleh Tengku musannif. Waqtasara, dan ikhtisar oleh musannif di atas ini 4 karena termasyhurnya 4. Karena yang termasyhur adat kasar itu cuma 4. Yang banyak adat kasar banyak. Tapi Tengku musannif cuma yang 4 yang disebut. Dan bermula turuk-turuk hasar, jalan-jalan asar itu ikhtilaf pada segala cara-cara. Di banyak berbeda. Kalau illa di mana duduk, kalau innama di mana duduk, kalau ataf di mana duduk. Berarti gara-gara ikhtilaf itu banyak. Minha, sebagian daripadanya wujuh, cara bahwa taqdim, bahwa sungguh mendahulukan itu dibi faedah dengan mufhum fahun. Artinya dengan mufhum kalam. Artinya mendahulukan berfaedah dengan fahun, bukan dengan lafaz. Dengan makna bahwa sungguh orang yang mempunyai perasaan yang sejahtera, apabila dita'ammul ianya orang yang mempunyai perasaan sejahtera padanya kalam, niscaya dipaham ia orang yang mempunyai perasaan yang sejahtera akan qasar. Sekalipun tidak mengenal ia akan istilah ulama balaghah pada demikian. Yang mana ji? Ada nama orang yang mempunyai perasaan yang sejahtera ditinjau dalam satu kalam. Lebih-lebih ada mufhum mukhalafah, ada mufhum muwafaqah, langsung diicau. Berarti di mana bisa kita ambil hukum mukhalafah, maka di situ adalah adat hasar. Pemantang yang tak pegah haji tak cok hukum mukhalafah, makanya adalah kasar. Contoh, zaitun hitam. Berarti maksudnya selain zaitun warna hitam, betul. Berarti itu kasar juga. Ada nama je tak cok mufhum mukhalafah, maka itu adalah adat kasar. Orang yang punya perasaan tentang masalah fahul kalam, maka orangnya termasuk orang bisa memahami walaupun tidak ada istilah ulama balaghah tentang masalah adat kasar, tapi agaknya gecok bahwa itu hukum kasar. Walaupun hanya ada kasar, tapi bisa dipahamkan bahwa itu adalah
je tacuk hukum mukhalafah. Ada nama sesuatu yang bisa kita pahami hukum mukhalafah, fahwul kalam, maka itu juga termasuk qasar. Wal baqi, dan bermula ketinggalan itu lebih faedah akannya ketinggalan dengan secara wada'. Tapi kalau innama memang sudah secara wada'. Innama sudah secara wada', illa juga secara wada', taqdim juga secara wada', dan lain-lain. Kenapa? Karena bosnya si wada', muwadda' ia akannya baqi bagi makna yang lebih faedah ianya baqi akan hasar. Arti memang kalau innama memang si wada' untuk hasar. Nafi serta istisna memang meletakkan kepada adat untuk mengqasar. Taqdim ma ta'akhir memang memberi faedah juga kepada adat qasar secara wada'. Wa minha, sebahagian daripadanya baqi itu selain demikian mimma huwa fi mutawwalat. Dalam kitab mutawalat gepegah ni. Patina kitab mutawalat nam. Curuh talkhis. Berarti baqi inan adalah illa, innama, dan ataf. Sedangkan taqaddum ma ta'akhir yang dibi faedah min haitsu mufhum mukhalafah. Wallahu a'lam bisawab. Qala, bab yang ke-6 fil insya, pada pembahasan insya. Insya-nya juga le dengar. Insya istisna, insya istisna dari tamu insya. Amar insya, da'a insya, nida insya, tamani insya, istifham nyuna ta'rif madum. Apa itu istifham? Tabi dia takun apa itu nya mim perengko, nya hamzah perengko hasa istifham. Apa itu istifham? Nyuna ta'rif madum binau. Nya urun nida, apa itu nida? Na ta'rif madum binau. Ini amar, apa itu amar? Na ta'rif binau. Itu talab, apa itu talab? Na ta'rif madum binau. Dan perlu kita ketahui mana istifham ingkari, istifham takriri. Kalau istifham nyaga pegah madumina. Wallahu a'lam bisawab wa ilahil marji wal ma'ab.